Penting, wajib diketahui oleh seluruh masyarakat dan semua KPM. Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan agar bantuan sosial kita di tahap yang selanjutnya bisa cair lagi. Karena tidak menjamin bagi yang sudah mendapatkan bantuan sosial tahap pertama di tahun 2024 ini akan dapat lagi di tahap yang kedua. Nah, karena memang di sini ada beberapa hal yang wajib diperhatikan. Dan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial juga wajib memperhatikan hal ini agar bisa mendapatkan bantuan sosial pada tahun 2024. Karena di sini untuk tahun 2024 ternyata banyak sekali pergantian KPM yang awalnya menerima bantuan sosial lalu dihapuskan sebagai penerima bantuan sosial. Dan sebaliknya, yang tidak pernah dapat bantuan sosial ternyata banyak juga yang akhirnya mendapatkan bantuan sosial. Nah, kira-kira seperti apakah untuk informasinya secara lengkap? Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru untuk progres pencairan bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid, dan akurat di pencairan bantuan sosial, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting untuk pencairan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, BST, KIP, Kartu Prakerja, dan bantuan pemerintah yang lainnya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah support channel ini dengan cara subscribe, sudah like video kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah oke sobat, di sini kita akan memberikan informasi yang sangat penting sekali yang wajib diketahui oleh seluruh keluarga penerima manfaat dan juga masyarakat umum. Karena hal ini mengenai syarat agar kita bisa mencairkan bantuan sosial secara utuh di tahun 2024 ini. Nah, jadi tidak ada jaminannya bagi teman-teman itu yang sudah dapat bantuan di tahap yang pertama akan dapat lagi di tahap yang kedua. Tidak ada jaminan teman-teman. Bisa saja teman-teman itu dapat di tahap pertama tetapi tahap kedua di tahun 2024 ini sudah tidak dapat lagi. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang pada dasarnya update data penerima bantuan itu diperbaharui setiap 1 bulan sekali teman-teman. Jadi memang ada KPM yang tidak sesuai syarat lagi maka dihapuskan sebagai penerima bantuan sosial. Lalu karena ada slot kosong, nah maka nanti diambilkan dari masyarakat yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan sosial. Nah maka dari itu bagi yang ingin mendapatkan bantuan sosial di tahun 2024 silahkan perhatikan 9 poin berikut ini. Yang pertama, pastikan teman-teman melakukan transaksi untuk pencairan dana bantuan sosial. Nah ini hal yang paling penting banget ya teman-teman. Karena untuk melakukan transaksi uang bantuan sosial, contohnya ya, yang ada di kartu KKS Bank Himbara ataupun yang ada di kantor Pos Indonesia, itu ada batas waktunya teman-teman. Nah biasanya akan diinformasikan juga oleh Kementerian Sosial kapan batas waktunya. Contohnya di tahun 2023 lalu ada batasnya, ini dia. Nah, Kementerian Sosial sudah mengeluarkan surat batas waktu. Jika teman-teman tidak segera mengambil bantuan sosialnya lebih dari batas waktu tersebut, maka dikhawatirkan bantuan sosial teman-teman itu akan bermasalah atau yang paling parahnya lagi tidak akan cair. Nah, karena jika teman-teman itu tidak mengambil bantuan sosial, ya dianggap saja kalau sudah tidak membutuhkan bantuan sosial. Mungkin saja sebenarnya teman-teman lupa ya kalau ada bantuan sosial lagi yang cair ke dalam kartu KKS-nya atau mendapatkan surat undangan dari kantor Pos Indonesia untuk pencairan. Nah, jadi hal seperti ini jangan sampai terjadi. Kita harus aktif ya bagi yang memiliki kartu KKS Bank Himbara. Jika ada surat dari Kementerian Sosial untuk melakukan transaksi, ya walaupun kita sudah yakin kalau bantuan sosial kita sudah kita cairkan semua, tetapi tidak ada salahnya untuk melakukan pengecekan lagi. Nah, biasanya untuk batas akhir waktu pengambilan bantuan sosial itu kisaran di akhir tahun, penghujung tahun teman-teman. Nah, selanjutnya untuk poin yang kedua sampai dengan yang ke-9. Nah, kalau ini tentang aturan tertulis yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Sosial.
Hal ini sering kita sampaikan supaya teman-teman itu tidak bertanya-tanya kenapa kok saya nggak pernah dapat bantuan sosial, kenapa kok bantuan sosial saya sudah tidak cair lagi. Nah, mungkin saja termasuk dari salah satu golongan yang ada di sini. Oke, langsung saja kita tunjukkan ini dia teman-teman. Jadi Kementerian Sosial sudah pernah memposting untuk syarat ataupun aturan dari penerima bantuan sosial itu tidak diperbolehkan untuk golongan-golongan berikut ini. Langsung saja kita bacakan ya teman-teman. Yang paling atas adalah masyarakat yang sudah mampu. Ini tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan sosial. Lalu berprofesi sebagai PNS, TNI ataupun Polri tidak boleh dapat bantuan sosial juga. Lalu keluarga dari PNS, TNI maupun Polri tidak boleh dapat juga, walaupun dalam satu keluarga ya, berbeda orang tetapi masih dalam satu kakak. Selanjutnya, pensiunan dari PNS, TNI maupun Polri walaupun sudah paripurna, sudah pensiun, tetap tidak boleh mendapatkan bantuan sosial. Lanjut, pendamping sosial juga tidak boleh mendapatkan bantuan sosial. Selanjutnya lagi, memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN dan juga APBD. Lanjut, perangkat desa juga tidak boleh mendapatkan bantuan sosial. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja dengan penghasilan di atas UMP maupun UMK. Nah, mungkin saja bagi teman-teman yang dihapuskan namanya dari daftar penerima bantuan sosial, mungkin sudah bekerja di suatu perusahaan atau di pabrik ya, dan ternyata gajinya dianggap sudah lebih dari UMR. Nah, ini kemarin juga banyak yang terjadi, khususnya di daerah saya, teman-teman. Lalu di sini jika teman-teman merasa tidak menjadi salah satu golongan yang dilarang sebagai penerima bantuan, kok masih tetap gak dapat bantuan sosial? Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, mungkin saja teman-teman tidak termasuk desil bawah. Nah, apa sih sebenarnya desil? Oke, jadi kita tunjukkan gambar seperti berikut ini. Jadi, untuk menentukan tingkat kemiskinan itu ada yang namanya desil. Ada yang desil 1, 2, 3, 4 ya. Contohnya seperti gambar ini dia. Nah, di mana untuk masyarakat yang dianggap ekonominya paling rendah adalah desil 1. Lalu di atasnya ada desil 2 dan juga desil 3, lalu desil 4 juga ada. Nah, di sini yang mendapatkan bantuan sosial itu yang dianggap masuk dalam desil 1. Walaupun teman-teman sudah sesuai syarat mendapatkan bantuan sosial dan teman-teman juga merasa ya pantas mendapatkan bantuan sosial, tetapi saat dilakukan pendataan oleh pemerintah di daerah teman-teman ataupun hasil sensus lainnya, ternyata teman-teman tidak masuk dalam desil 1, maka hal inilah yang menyebabkan kalian tidak mendapatkan bantuan sosial. Nah, contohnya ilustrasinya seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Karena memang ada beberapa tingkatan dalam penghitungan kemiskinan yang ada di Indonesia, mulai desil 1, 2, 3, dan 4. Dan rata-rata yang mendapatkan bantuan itu mulai dari desil 1 dan desil 2 biasanya. Itu sesuai data yang biasanya kita dapatkan. Nah, jadi seperti itu ya informasi dari kita. Semoga informasinya bermanfaat. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan sudah nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.